Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Dulu mau absen dulu ya. Ade Arumansi, Al-Hazbi Asidiki, Hadir, Alia Fitriani, ya, Anjarif Tianto. Yang jawab satu ya, jangan jawab semua ya. Inaya Wulandari, Meda, Mirzaliana, Zaki, Fahri, Rizky Hadinia. Berangkat ya. Kenapa ya Rizky ya? Saputra, Yasin, Nadia, Nazira, Naifa, Nafahati, Najmi Fawaz, Nakita, Nuri, Salwa, Sabah, Widya, Zian. Ya, oke. Berarti hari ini ada yang tidak masuk ya? Siapa tadi yang tidak masuk? Kenapa yang rumahnya dekat siapa? Kenapa tadi Bu? Sakit, sudah diperiksakan apa belum ya? Oh sudah. Tadi Arum lihat ya? Periksa ya? Periksa ya? Ya. Nah, karena ada teman kalian yang tidak berangkat tadi ini karena sakit, tadi kata Arum yang pernah ke rumahnya. Nah, sekarang mari kita doakan teman kalian dunia supaya segera cepat sembuh, supaya bisa berangkat sekolah lagi dan bisa bermain dengan kalian semua di sini ya. Cepat sembuh, besok bisa berangkat lagi. Nah, sekarang sebelum Bu Guru menyampaikan materi, kalian menyanyi Indonesia Pusaka dulu ya. Bisa? Hafal lagunya? Oke, siap? 1, 2, 3. Pusaka abadi dan jaya, Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Jadi anak ya setiap hari itu harus bisa atau menghafal yang namanya lagu, wajib harus tahu ya, jangan sampai tidak hafal. Nah, anak-anak di sini sudah hafal semua lagunya ya, bagus sekali ya. Nah kemudian setelah Bu Guru sebelum menyampaikan materi pembelajaran hari ini,
memberikan materi atau pelajaran sebelumnya. Tentang apa ya? Tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan. Ya, materi sebelumnya itu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang guru akan memberikan pelajaran hari ini yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Jadi nanti kalian akan diberikan pengetahuan dan ada manfaat mempelajari hari ini yaitu tentang materi perkembangbiakan hewan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ya, melalui pengamatan gambar, kemudian nanti ada video ya. Itu kalian akan mampu mengidentifikasi atau mengelompokkan yang namanya cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan itu ada 3 ya, atau yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif, yaitu ovipar, kemudian vivipar, dan ovovivipar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui penugasan mandiri, kalian itu akan mampu membuat karya tentang cara perkembangbiakan hewan. Ya, nah, nanti kalian akan mendapatkan manfaat dari hari ini yaitu mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Ya, tadi Bu Guru sudah memberikan tujuan pembelajarannya ya. Nah, sekarang Bu Guru sudah mengelompokkan tadi ya. Ya, sudah mengelompokkan. Siapa yang suka pelajaran dengan menggunakan video? Tunjuk jari. Ya, menggunakan video sukanya. Ya, oke. Kemudian siapa yang sukanya dengan menggunakan gambar? Oke, ini kelompok 1, 2 sama ya. Kelompok 1, 2 dengan menggunakan video, kemudian kelompok yang ketiga dengan menggunakan gambar. Oke, ya. Nanti berarti kalian di sini melakukan pengamatan. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 karena tadi sukanya dengan menggunakan video, berarti cara berpikirnya kalau misalnya kalian melihat video itu kalian tangkap sama seperti kalian ketika di rumah. Ada yang suka TikTok kan? Ada yang suka? Di sini suka semua ya menggunakan yang namanya TikTok. Nah, TikTok itu tidak hanya suruh joget-joget, tapi nanti kalian bisa mempelajari atau membuat video tentang perkembangbiakan hewan dengan menggunakan media namanya TikTok. Karena sekarang media pembelajaran itu sangat banyak sekali ya. Jadi TikTok itu ada, kalau kamu menggunakannya secara positif, nah itu kalian bisa menggunakan TikTok dengan membuat video tentang cara perkembangbiakan hewan. Kalian bisa dengan menggunakan hewan asli atau bisa kalian gambar hewannya ya. Ya, atau misalnya apa? Kalian pasti bisa. Nah, sekarang itu anak-anak semakin kreatif. Kalian nanti bisa cari di TikTok contoh-contoh untuk membuat pembelajaran seperti perkembangbiakan hewan seperti ini. Kemudian yang kelompok 3 yang tadi menggunakan apa tadi sukanya? Nah, sukanya berarti ini melihat gambar ya. Melihat gambar-gambar itu memang menarik. Memang ada yang sukanya dengan video, ada yang sukanya dengan melihat gambar. Jadi setiap anak itu berbeda. Nah, nanti kalian akan mengenal atau mengamati, mengamati tentang perkembangbiakan hewan ya, perkembangbiakan hewan ya. Perkembangbiakan hewan ada berapa ya? Ada yang tahu? Ayo tunjuk jarinya. Oh iya Nuri, apa perkembangbiakan apa saja Nuri? Negeratif apa generatif? Oh generatif. Ya, terus yang satunya perkembangbiakan vegetatif. Pintar, tepuk tangan buat Nuri. Nuri kok tahu? Dari mana tahunya?
Tapi Nuri ini anak yang suka melihat mungkin di YouTube atau di TikTok bukan hanya tentang joget-joget, tetapi Nuri juga belajar tentang perkembangbiakan hewan melalui media karena sekarang teknologi itu sangat canggih. Nah, yang pertama Bu Guru jelaskan dulu ya. Yang pertama itu ada perkembangbiakan yang dinamakan dengan perkembangbiakan secara generatif. Secara generatif itu berarti perkembangbiakannya dibagi menjadi 3. Apa ada yang tahu pengertian dari perkembangbiakan hewan secara generatif? Ada yang tahu? Perkembangbiakan secara generatif apa? Tadi kemarin lupa. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi antara hewan yang jantan dengan hewan yang betina harus kawin, ya harus bertemu dulu supaya menghasilkan anak. Ya, nah perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama secara berkembangbiak secara bertelur, kemudian berkembangbiak secara melahirkan, yang ketiga dengan cara bertelur dan melahirkan. Ada yang tahu contoh hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur dulu? Bertelur. Hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Ayo siapa yang tahu, Cok? Jangan malu-malu. Yang berkembangbiak dengan cara bertelur apa? Hewannya, nama hewannya. Yang bertelur, tahu yang bertelur? Ayam, pinter apa lagi? Pasti? Burung, pinter. Kemudian ada hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan atau yang disebut dengan vivipar. Ada yang tahu nama hewannya? Contoh hewannya apa? Mbak Zian? Apa? Sapi. Ada lagi Medan? Kucing. Ada yang lain? Apa? Cempek. Ada novel cempek. Apa itu cempek? Cempek itu anaknya wedus. Ya, ya. Kemudian yang ketiga ada hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ada yang tahu enggak? Yang dengan cara bertelur dan melahirkan. Apa? Cacing apa? Yang berkembangbiak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Apa? Ada kan? Ya, apa itu? Ada yang beranak dan ada yang jadi dengan 2 cara. Ya, contohnya adalah hewan apa? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Ya, nanti buat kelompoknya nanti guru kasih LKPD di sini ya. Ada LKPD, ada gambar ya. Nah, nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Nah, tadi siapa yang suka dengan gambar kelompok berapa ya? Oke. Kemudian yang kelompok 1 dan 2 dengan melihat video ya. Ya, nanti lihat video. Ya. Skip dulu, Mbak. Ya. Nah, tadi sudah bagi kelompoknya, kemudian nanti yang dengan menggunakan gambar silahkan diamati gambarnya ya, nanti konsentrasi dulu dengan melihat gambar, kemudian yang video nanti guru putarkan videonya, silahkan dilihat ya. Tahukah kalian kalau hewan bisa berkembang biak tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan? Bagaimana caranya? Yuk simak. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan maupun oleh sperma.
terdiri dari pembentukan tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Mari kita cari tahu bagaimana proses perkembangbiakannya. Yang pertama, pembentukan tunas. Contoh hewan yang membentuk tunas adalah hidra dan anemon laut. Mari kita amati gambar berikut. Ini adalah hidra. Pada tubuh induk hidra akan tumbuh tunas yang mirip dengan induknya. Ketika tunas tersebut sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari tubuh induknya, kemudian menjadi individu baru. Hidra hidup di air tawar dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi melalui bantuan mikroskop karena ukurannya sekitar 10 mm. Nah, anak-anak, jika kita melihat sekilas makhluk yang ada pada gambar terlihat seperti tumbuhan. Namun, apabila kita amati dengan seksama, makhluk tersebut termasuk jenis hewan yang dinamakan anemon laut yang berkembang biak dengan pembentukan tunas. Yang kedua yaitu fragmentasi, yaitu perkembangbiakan dengan cara memutuskan diri menjadi dua bagian. Seperti pada contoh gambar, masing-masing bagian tubuh yang telah putus tersebut dapat tumbuh menjadi dua individu baru. Contohnya yaitu planaria atau cacing pipih. Cacing pipih pada umumnya hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Yang ketiga, membelah diri. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amoeba. Amoeba secara perlahan akan membelah menjadi dua bagian yang terpisah, masing-masing memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu isi sel dan cairan sel. Setiap bagian dapat menjadi tumbuh menjadi individu baru. Amoeba dapat ditemukan di habitat darat dan air, bahkan dapat berkembang di hampir semua jenis habitat. Yang keempat, partenogenesis, yaitu perkembangan embrio dari sel telur yang tidak dibuahi. Salah satu contoh hewan yang mengalami partenogenesis adalah komodo. Partenogenesis hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, ketika hewan betina tidak menemukan pasangan hewan jantan dalam waktu yang lama. Dalam kondisi demikian, komodo akan mengalami partenogenesis, sehingga kelestarian jenisnya dapat terpelihara. Hewan lain yang berkembang biak dengan cara partenogenesis yaitu kutu daun, lebah, kutu air, dan lainnya. Sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bentar ya. Oke, sekarang silakan dituliskan di situ mana yang termasuk hewan yang dengan cara melakukan membelah diri, kemudian dengan cara fragmentasi, kemudian tadi satunya kurang yang generatif ya. Ya, pastinya sudah tahu ya nama hewannya. Ya, sekarang coba dituliskan contohnya terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kalian lihat. Nah, kalau ini kan dari kelompok pertama berarti perkembangbiakannya dengan secara vegetatif. Nah, kalau yang di sini yang kelompok 3 berarti secara
generatif. Ya, sudah diamati semuanya? Sudah. Oke, silakan kelompok yang pertama maju dulu ke depan. Menyampaikan hasil diskusinya dulu. Oh iya, ada lembar LKPD. Lembar LKPD-nya kalian kerjakan dulu ya. Jadi setelah melakukan pengamatan, mengisi lembar LKPD-nya terlebih dahulu. Satu, kemudian kerjakan lembar LKPD-nya ya. Nah, kalau sudah selesai, setelah kalian mengerjakan LKPD yang tadi guru bagikan, nah nanti kelompok 1 maju dulu ya, melakukan presentasi ya. Ayo, silakan presentasi kelompok 1 maju sini. Ya, empat-empatnya. Ya, bawa itunya. Nih, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi tentang perkembangan hewan. apa saja tadi yang kalian amati? Secara vegetatif. Vegetatif apa generatif tadi yang pakai video ya? Vegetatif, ya. Jujur Mbak. Pertama yang saya pahami, satu hidup di air tawar. Terus cara fragmentasi. Kemudian yang kedua dengan cara membelah diri. Contohnya apa tadi yang diamati? Kemudian amoeba. Ya, dengan cara apa tadi? Ya, dengan cara membelah diri ya. Ya. Parteogenesis ya. Komodo. Kemudian ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, ditutup dulu. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, ya. Nah, kemudian setelah itu nanti berarti guru akan melakukan yang namanya refleksi ya. Ya, bahwa perkembangbiakan hewan itu ada dua, yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Bahwa perkembangbiakan hewan yang secara generatif itu memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian secara generatif tadi dengan fragmentasi dan membelah diri, ya, yaitu contohnya adalah cacing pipih dan amoeba. Ya. Nah, kemudian nanti guru akan memberikan penugasan secara mandiri kepada kalian nanti di rumah ya. Ya. Nah, penugasannya nanti berarti tadi yang
sudah mengamati melalui video, berarti penugasannya yaitu dengan membuat karya perkembangbiakan hewan, yaitu tadi secara ovipar, kemudian vivipar dan oovivipar. Nanti bisa dipilih salah satu ya, salah satu bisa dengan menggunakan gambar. Jadi ini nanti menggambar ya. Kemudian kelompok 1 dan 2 tadi karena sukanya dengan melihat video, berarti nanti kalian penugasannya yaitu dengan membuat video. Boleh di YouTube, boleh di TikTok. Silahkan kalian pilih nantinya ya. Ya. Nah, kesimpulan untuk hari ini, ya, kesimpulan untuk hari ini bahwa kalian tadi sudah mendapatkan manfaat dari mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Ya, tadi ada 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Bu Guru cukup sekian karena pelajarannya sudah selesai untuk hari ini. Bu Guru tutup ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk hari ini pembelajarannya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.